I'm Chimi, I'm Aisyah. and you are listening to Hands and and Minds. We're back. Hari ini kita mau ada a couple part series, yaitu judulnya kita namain Real Sister Talk Med School Edition Betul. Maba Days. Karena kita mau benar-benar revealing the truth dan Behind. semua cerita-cerita yang very honest tentang kayak our med school journey dari awal sampai nanti kalian jadi dokter umum. Kita bakal kupas satu-satu dari persiapan apa sih yang dibutuhin kalau misalnya kalian mau masuk FK gitu. Oke, episode kemarin kita udah bahas sedikit tentang our COVID era dan juga flashback ke SMA, jawab-jawabin soal Betul. Yang ternyata alhamdulillah masih kejawab lulus. setengah. Nah, sekarang kita tuh mau lebih bahas hal-hal yang jarang mungkin dibahas sama orang, karena kalau udah masuk kan ya kamu adapt terus ya udah you forget about the preparation gitu. Tapi kita mau guide step by step, bener-bener preparation apa sih yang dibutuhin supaya buat kamu masuk ke FK gitu. Yap. Kita akan bahas nggak cuma yang ada tertulis di website, tertulis di buku-buku. Kita akan membahas benar-benar our own testimony, our own experience yang bisa bantu kamu dan guide kamu dari awal sampai akhir. Betul. Oke, jadi sekarang ini kita masuk ke part preparation. Teng-teng, step 1, preparation. Know the why. Right. Kenapa kamu mau masuk ke FK? Betul. Itu harus very strong. Kayak the reasoning kenapa kamu mau masuk FK itu harus very strong. Karena itu kayak jadi fundamental reason yang akan membawa kamu for the next 7 years gitu loh. Karena FK itu banyak banget challenges-nya. Jadi sering banget bakal kamu kayak kenapa sih aku pilih ini gitu. Yeah. And your reasoning will be kayak your guide dan motivasi kamu supaya kamu bisa push through and finish the whole journey. Betul. Karena bener-bener sering banget kayak ujian-ujian tuh karena banyak banget ujiannya kayak kamu akan bertanya ke dirimu sendiri. Like, why am I here? Why did I sign up for this? Yep. Kayaknya udah question 99 times per hari lah kalau misalnya kita lagi ujian-ujian ya. Betul. Pastinya. Jadi pastiin kamu tahu kenapa. Walaupun kemarin kita cerita kalau misalnya kita itu juga nggak tahu. Misal awal tuh nggak tahu pasti. Tapi karena kita masuk kita inget nih, oh ini tuh orang tua juga doa, terus kita berharap banget nilai kita bagus bisa masuk FK. Yeah. Nah sekarang udah masuk, kita harus bertahan ada di FK ini karena sebenarnya sistem eliminasi FK ini banyak ya, kayak natural elimination, bisa aja kayak seseorang tuh hilang passion. Jadi makanya yang penting motivation dan passion kamu di awal itu jelas dan selalu kamu ingat throughout the whole medicine journey. Yep. Let your motivation itu jadi satu hal yang bikin kamu konsisten, ya kan? Konsisten belajar, konsisten mencoba. At least whatever result, yang penting kamu udah konsisten mencoba and be your best self dulu. Dan yang penting adalah motivasi dari diri kamu sendiri untuk bisa survive sampai nantinya, ya kan? Also for the parents, ini kita juga mau ngasih tips and trick juga. Not only for the kiddo seperti kita, but also for the parents juga harus tahu know the why. Kenapa kamu mau anak kamu jadi dokter? You have to understand juga bahwa the path-nya is not gonna be easy. It's gonna be a very long path. Tapi as a parent, you have to understand that Support. Yes, the kid really needs your support throughout the journey. Jadi you have to also tahu juga, know the why juga dari your own reasoning. Harus tahu juga kalau ya tadi ini nggak mudah, panjang, kayak sekolah nggak bisa kayak nggak bisa datang ke semua family event atau apa, itu mohon dimaklumi karena memang persiapan buat ujiannya juga susah gitu. Betul. Ingat buat jadi all the parents. It's gonna be the teamwork between the parents and the child untuk survive. Karena kita Betul. nggak bisa survive tanpa our parents. Betul, tanpa doa dan dukungan support langsung dari our parents gitu. Okay. Setelah kita tahu why-nya dari kita and udah our fix parents. Oke. Udah nih, mau kelas 3 ya biasanya, kelas 3 SMA kayak fix gitu. Aku tahu mau masuk mana. Next pertanyaannya adalah perlukah les? Nah, perlukah les? Iya. Kamu les gak? Aku kayaknya lebih banyak lesnya daripada sekolahnya. Nah, jadi jawabannya sebenarnya ini terserah kalian. Iya. Aku les, kamu les. Iya. Dan apalagi kalau misalnya yang berjuang via ujian tulis itu highly recommended ya. Iya. Karena sebenarnya lebih ke kita butuh latihan soalnya gitu. Nah, kalau aku sendiri kan kebetulan alhamdulillah keterimanya talent scouting. Jadi sebenarnya lesnya agak
gak guna dikit karena kayak kita udah bayar kan, sebenarnya kita bayar for the whole ini ya sampai masuk kan, High biasanya kayak gitu semester ya. ya. Nah aku tuh kalau udah keterima ya aku nggak les lagi, sebenarnya bisa datang tapi for what, Iya, udah dapat kuliah kayak juga. aku nggak mau datang lagi. Nah tapi jadi kalau misalnya kamu merasa kamu butuh motivasi atau butuh push buat ngerjain soal, latihan soal, dan bisanya kayak harus ada kayak maksudnya kayak harus ada di push gitu, saran aku sih juga les. Lesnya apa itu sebenarnya terserah kalian. Ya. Kita nggak mempromosikan any bimbel here. Cuman yang penting kamu tahu bimbel itu bakal bikin kamu belajar lebih daripada kalau kamu belajar di rumah doang kayak gitu. Karena untuk kita butuh soalnya. Betul. Kayak soal-soal yang ini SBM tahun berapa? Iya. Apa sih namanya sekarang UTBK ya? Bank soalnya tuh dari les. Dan menurut aku selain bank soal juga, les itu ngebantu banget karena les tuh kan bareng-bareng, sekelas tuh kayak ber-10, ber-15, kerjain soal yang sama, ngebahas soal yang sama. Jadi ada temennya juga yang kayak benar-benar berjuang bareng. Walaupun pasti tiap orang mau tujuan univnya beda-beda ya kan, saat les bimbel itu. Ada yang mau di ITB, ada yang mau di UI, ada yang mau bahkan ke luar negeri, Unair. Tapi pasti sepaham banget deh kalau kita sama-sama berjuang buat dapet kuliah gitu loh. Jadi selain bank soal dan juga tutor-tutor dan guru-guru yang udah oke banget dengan pengalaman kerja yang lama, teman-teman aku juga ngebantu banget sih. Jadi kita kayak struggle bersama tapi survive bareng juga. Jadi that's the point of us itu kayak untuk ada temennya juga sih menurut aku ya. Nah terus buat teman-teman yang kadang mungkin lebih shy, lebih malu untuk bertanya kalau di kelas, kalau misalnya menurut kalian lebih fokus kalau misalnya ada lesnya private itu juga nggak masalah. Sebenarnya jadi double gitu. Kadang kan aku sih dulu seinget aku double ya, kayak di luar juga tapi aku juga ada private yang misalnya aku nggak bisa banget nih kimia gitu, kayak udah dikasih tahu di guru lesnya pun aku nggak ngerti, tapi I will find like a private teacher. I don't know ya dari mana ya, mamaku dulu ya, cuman kayak jadi one on one bisa kayak sebodoh mungkin kita bertanya. Sebenarnya di les juga bisa ya sebodoh mungkin, cuman karena teman-teman tuh kadang maybe you feel like they're smarter, jadinya insecure, agak malu jadi kayak buat nanya, dan itu nggak apa-apa banget. Tapi ya back again, kalau kamu ternyata bisa belajar sendiri, kayak kamu tuh orang yang punya goal, kan ada tuh yang very very high achiever person, kayak we know that person gitu, dia bisa tuh belajar sendiri tanpa les atau apa. Ya udah, emang semua orang beda aja caranya. Cuman menurut aku itu tuh les lumayan membantu ya dari sisi itu. Tapi aku sama banget lagi, ada tambahan privat di materi-materi yang menurut aku nggak bisa. Aku nggak bisa fisika. Aku tuh ya, jadwal belajar aku tiap minggunya adalah pagi sampai siang sampai sore di bimbel. Setelah itu lanjut privat malamnya. Privat fisika itu bisa sampai gue sebulan ganti 3 tutor karena gue masih gak ngerti-ngerti. Ya masalahnya gurunya apa gue gitu. Udah ganti 3 guru, bisa juga. Is not the problem. Saya yang gak ngerti-ngerti. Jadi ya itu tambahannya adalah memang kalau privat jadi jauh lebih in depth karena one on one sama tutor. Jadi banyak banget pertanyaan yang kita nggak bisa terjawab di bimbel, kita jawab di privat. Jadi no problem kalau mau double, no problem kalau mau satu bimbel aja atau memang dari awal mau privat. Itu sebenarnya adalah keputusan pribadi masing-masing. Tapi kalau aku personally dulu aku bimbel dan juga privat di semua materi gitu loh. Jadi do anything yang bisa bikin kamu itu lebih bisa daripada kalau kamu belajar sendiri. Iya. Gitu. Yang intinya sebenarnya untuk support kamu aja sih. Yang penting kamu tahu dulu kamu lebih nyamannya kayak gimana dan bagus di supportnya seperti apa. Yang penting les itu adalah support sebenarnya kan. Support untuk kamu bisa achieve ya nilai yang lebih bagus dengan pemahaman yang lebih bagus juga. Jadi find your own self itu lebih nyaman seperti apa dan cari mana yang akan support kamu. Whether it's bimbel dengan teman-teman atau lebih nyaman privat. Ya kan? It's okay. Berbeda aja jawabannya adalah kalau les itu benar-benar depend dari diri kamu sendiri dan juga depend dari orang tua kamu juga. Next. Dan mau sekolah di mana? Ya, kebetulan kita adalah warga yang dekat dari rumah, jadi kita mencari kampus yang dekat dari rumah juga. Ya, tapi kalau kalian ada ongkos lebih nggak ada ongkos. Cuman pasti paham banget ada yang mau kuliah di luar kota supaya experience-nya beda. Pertama kali ngekos sendiri, cuci baju, cuci piring semua sendiri kan. Waktu ngekos tuh akan beda experience-nya. Silahkan digali di website dari pengalaman alumni SMA sebelumnya yang di kuliah di tempat itu. Betul. Gitu. Dan mungkin ada juga yang emang maunya di suatu universitas di luar. Kan karena kita Jakarta, kita base-nya. Jadi kita ngomongin misalnya mau keluar kota,
ya it's no problem. Kalau FK sendiri sebenarnya nggak masalah mau kamu S1 di mana ya. Maksudnya jangan berkecil hati kalau kamu misalnya nggak keterima di universitas yang kamu impikan, itu nggak ada masalah. Kalau kamu tetap mau FK, maksudnya kalau emang tujuan kamu adalah menjadi dokter gitu, ya it's okay, you can try to another university. Yang penting kamu tekunin itu dengan baik, be the best, supaya nanti siapa tahu nanti spesialisnya bisa masuk di tempat impian kamu gitu. Betul. Yang penting di research dulu, kamu pastiin kamu tahu itu di mana dan kurikulumnya bagaimana, terus nanti keluarannya bagaimana, supaya maksudnya nggak kayak anak kecemplung aja gitu loh sebenarnya. Jadi pertama pasti research dulu ya, benar-benar mulai dari website, mulai dari Ikut-ikut kayak acara ada open house atau open apa. house di kampusnya, atau tanya DM aja BEM-nya, atau tanya DM aja fakultasnya, pasti dia akan membantu menjawab dengan senang hati tentang apapun yang kamu perlukan dari kampus itu. Ya Iya. kan? It's okay, pasti banyak banget seminar-seminar yang kayak sebenarnya ngajak anak-anak SMA buat Iya. tanya jawab, itu tanya aja. Iya. Jadi gali dulu semua informasi dalam-dalamnya, baru kamu decide, oke, mau yang dekat dari rumah karena biaya ongkos, biar nggak usah ngekos, biar bisa PP, atau kamu mau jadi anak rantau, mau nyobain tinggal nggak sama orang tua dan bisa hidup mandiri seperti apa. Itu semua adalah pilihan kamu. And your parents of course. Ya. Jadi tergantung your parents juga tentunya dibicarain, karena lagi-lagi kalau misalnya impian kamu misalnya jauh di mana, tapi kadang orang tua kamu berdoanya yang deket aja biasanya terkabul. Itu aku. Kamu sendiri mau di mana? Saya mau banget di Jogja. Oh. Udah ujian 3 iya. kali di Jogja. Tapi orang tuaku kayak, aduh ngapain sih jauh-jauh, ikut rumah aja. Beneran ya? Beneran. Terkabul. Beneran dua orang tua ya, dapetnya nih deket rumah. Padahal udah ujian sampai sana ya? Ujian di Jogja 3 kali. Bolak-balik itu kayak berapa bulan kali ke Jogja. Dan dapetnya My di God. mana? Deket rumah. My God, ini dia beneran perjuangan. Perjuangan Panjang. doa kita dan doa orang tua tuh. Iya, harus same mindset. Tapi kalaupun enggak, biasanya doa orang tua yang menang. Jadi mintalah restu orang tuamu guys. Oke. Next question. Next question. Tes. Oke. Nah ini banyak pertanyaan tentang ini ya. Apa yang perlu dipersiapin sebelum masuk ini? Mungkin kita lebih bisa ngomonginnya tentang FKUI ya. Iya. Karena kita di sana gitu. Apa aja sih yang perlu disiapin kalau kita KKI? Kalau kamu masuk kelas internasional, kamu butuh ujian TOEFL atau IELTS. Itu atau. Dulu aku lupa deh, dulu itu 550 apa 500 ya? Terus waktu itu IELTS tuh minimal 5 atau 6 gitu, I'm not sure. Sekarang mungkin masih sama atau berbeda, bisa lihat websitenya sendiri. Cuman jadi sebelum pendaftaran, kamu itu akan mengumpulkan berkas. Berkasnya itu selain rapot nilai, yaitu salah satunya sih nilai IELTS atau TOEFL-nya pakai bahasa Inggris. Karena kelas kita tadi itu, kelas kita itu full English, jadi harus di make sure dulu kamu bisa mengikuti kelasnya dengan baik. Iya. Dan itu optional ya, boleh TOEFL atau boleh IELTS, tergantung kamu lebih nyaman sama yang mana. Karena kan kalau IELTS dia komponennya ada lebih banyak ya, ada speakingnya juga. Iya. Dan kalau TOEFL dia listening, reading, dan juga ada writing. Ya. Nah tapi memang kalau misalnya dua lembaga ini tuh harus dari lembaga yang disetujui sama FKUI ya. Bisa dari LBUI, bisa juga kalau IELTS tuh dari British British Council, ILF yang di Kuningan itu juga bisa. Tapi jangan seperti saya yang dimana saya tuh pernah ada pengalaman guys. Jadi aku itu kesalahan ya, fatal ini. Kita harus hati-hati saat memasukkan berkas. Karena berkas ini kan kita masukin ke website dalam bentuk PDF. Aku nggak sengaja. Ini waktu lagi mau coba masuk talent scouting. Aku mencoba untuk talent scouting. Di saat aku mau masukin berkas-berkas aku, masukinlah berkas pertama kan kayak KTP, kartu keluarga, nilai rapor, dan TOEFL. Ya, TOEFL kan aku bilang harus dari lembaga yang resmi. Di mana saya nggak sengaja masukin TOEFL dari les. Dimana tuh latihan les TOEFL, dan itu sama sekali tidak resmi. Itu kayak latihan try out, latihan TOEFL, terus itu yang saya masukin ke website UI. Jadi itu babak pertama sudah gagal. Udah gagal. Karena sudah gagal. Bayangin dari SMA 8 yang keterima talent scouting dari bekas rapot. Banyak kan? Banyak.
ada 13 orang yang daftar yang dipanggil wawancara 12 kecuali saya. Karena dia salah masukin berkas, jadi tolong hati-hati. Tolong hati-hati menamakan TOEFL les atau TOEFL tryout sama TOEFL asli, karena kayak kalau kita nggak hati-hati. Waktu itu maaf. belum rezekinya Maaf, ya belum masuk rezeki. via talent scouting. Oh dari 13 12. Itu Bayangin, fix karena 13 itu orang yang daftar yang dipanggil buat berikutnya 12 orang kecuali saya. karena gagal ya sesi pertama. Karena salah masukin TOEFL. Coba tuh nggak selamatin KTP juga, udah gagal banget Iya. itu dari Ya, sesi untung pertama. masuk lagi dengan jalur berbeda ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau aku itu IELTS, juga aku pas masuk FKUI itu baru tahu ada program KKI itu kayak literally like 3 weeks before penutupan. Jadi aku langsung IELTS dan oh ya tanggal-tanggal IELTS sama TOEFL ini tuh ada tanggal-tanggalnya. Iya. Jadi kamu sebenarnya nggak bisa dadakan itu, Masya Allah tabarakallah, kita Harus harus gitu. Les dulu sebenarnya ya kalau TOEFL atau IELTS ya. Kalau kamu belum pernah familiar sama sistem ujian IELTS atau TOEFL, itu baiknya kamu les atau coba-coba dulu yang di internet yang gratisan gitu, buat tahu batas ambang kamu. Tapi kebetulan itu aku karena waktu itu pernah les bahasa Inggris, jadi udah tahu kayak IELTS tuh bentukannya kayak gimana. Walaupun this is my first IELTS yang resmi, bukan, karena kan yang IELTS les gitu, aku waktu itu pernahnya. Makanya pas aku aku gaspol tetap mau nyoba talent scouting, jadi aku langsung IELTS nih di minggu itu. Ada lagi tanggalnya langsung IELTS, terus alhamdulillah bandnya di atas 6, jadi langsung bisa submit, gak perlu berkali-kali. Karena kenapa kita saranin les dulu kalau belum pernah? Karena mahal. Pertama IELTS tuh mahal banget. 3 juta 3 ya juta sekarang. 3 juta. 3,5 lebih lah. Iya, dan kadang bandnya itu di beda-beda ya, listening berapa, speaking berapa, reading berapa, writing berapa, dan overall band. Kalau misalnya ada komponen yang kurang, kita harus ngulang lagi. Betul. Jadi lebih baik untuk preparation les dulu kalau mau sebulan 2 bulan sebelum ujian hari hanya, terus baru ujian. Jadi kita prevent dulu dan kayak make sure kita udah dapat yang terbaik dulu, baru kita ujian hari. Karena kalau ngulang bayar lagi, say. Ya, dan jangan lupa untuk di rename ya. Data aslinya sama data yang bodongnya itu jangan sampai ketukar. Teliti. Teliti. Jangan ceroboh. Betul. Gitu. Oke, terus butuh tes apa lagi ya sebelum masuk? Ya paling itu persiapan ujian SBM, SIMAK, UTBK ya sekarang UTBK. Ya mungkin ujian apa lagi yang dipersiapin kayak ujian UTBK atau ujian SIMAK itu apakah, kan aku nggak ada nih experience-nya, apakah dulu ada kayak yang les, maksudnya les lagi khusus buat soal doang atau gimana gitu? Sebenarnya pasti banyak banget bimbingan belajar yang fokus ke SIMAK UI sama SBMPTN, karena zaman kita tipe soalnya beda. Menurut aku SIMAK itu soalnya jauh lebih susah, jauh lebih detail dibandingkan SBMPTN. Nah tapi kita perlu ikut les tadi yang kita udah bahas, karena di les itu dia ada kumpulan bank soal di tiap tahunnya, di tiap jenis soalnya tuh mereka udah punya. Jadi kita gunanya les itu adalah untuk prepare, tahu soal-soal sebelumnya seperti apa. Itu gunanya les sebenarnya, karena kita akan full latihan, akan di drilling tuh lewat soal-soal sebelumnya. Kalau kita udah dapat target yang kita mau nih dari soal-soal sebelumnya, jadi most likely di soal tahun ini kita akan juga bisa achieve target yang seperti itu. Dengan nilai itu jadi patokan gitu, patokan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya ada pattern-nya nggak sih di soal-soalnya? Sebenarnya pattern-nya aku rasa semua susah aja. Nggak ada pattern-pattern tertentu yang kayak kita harus ngafalin. Oh kalau misalnya aku jawabannya A, B, C, ntar jawabannya D, B, A. Nggak ada. Yang penting kayak aku rasa adalah drilling soal. Semakin kamu tahu tipe soal seperti ini, kamu akan lebih siap untuk dapat soal-soal yang kayak agak kaget gitu ya. Nggak kaget untuk dapat soal-soal setipe gitu. Dulu masih gini apa udah komputer? Dulu aku masih membulat-bulat dengan pensil 2B dan juga kertas itu. Sekarang udah enggak ya? Nggak ada. Sekarang di komputer semua dengan ya? posisi SBMPTN di sekolah yang sebelah kanannya itu kaca tapi kena ketimpuk bola jadi pecah. Jadi sambil ujian, sambil ada angin wush-wush. Oh ya di sekolah ya kalau? Di sekolah SBMPTN. Iya. Kita ujian sambil ngabulin satu-satu jawabannya dengan posisi ya tadi tuh seadanya. Udah kadang tuh tempat ujian SBMPTN jamnya mati, AC-nya rusak ya kan. Jadi kita harus datang dulu untuk survei tuh H-1 sebelum ujian, lihat tempat ujiannya kayak gimana. Ternyata itu waktu aku ujian dindingnya kacanya itu udah mohon maaf ya bekas kena bola sepak bola deh kayaknya. Jadi kita ujian ada angin-angin sepoi-sepoi dari samping. Belajarnya nggak cuma belajar ini tapi harus belajar fokus. Jadi kamu harus belajar latihan soalnya di ruangan-ruangan yang mungkin
nggak Nggak kondusif kondusif. gitu. Cuman mungkin sekarang selalu di lab komputer kali ya, karena kan Iya, sekarang betul. Lebih enak komputer. sebenarnya karena komputer udah lebih Iya. nggak akan ada masalah-masalah terkait pensil 2B bawanya pensil 6B. Iya. Mohon maaf tebel Iya banget. kan? Bisa kayak gitu. Hal-hal Tapi yang kita kayak yang aku lihat duh, kalau misalnya kayak salah. di TikTok gitu, katanya ada yang dapet lab komputer yang komputernya masih di bawah gitu. Jadi itu kayak encok banget. Itu kasihan banget, good luck for you. Semoga nggak dapet di sana. Komputer Katanya yang di bener yang bawah. yang Oh my kayak god, iya ya. customer service yang Iya zaman iya dulu. iya Katanya itu iya. encok banget. Iya Kasihan. sih. 2 Iya. jam lagi hujan kayak gitu ya. Makanya udah deg-degan tambah HN. Nah, terus tes sih itu aja. Cuman yang perlu dipersiapin kalau KKI lagi itu ada additional motivation letter. Jadi kita akan disuruh tulis tangan nulis kenapa sih kamu mau banget masuk FKUI. Sebenarnya ini nggak ada kayak patternnya atau gimana, tapi basically kalau bisa kamu gimana pun kamu menulis kamu sangat mencintai mau masuk FKUI gitu. Kayak Esai cinta. jadi Love tulis letter. tangan, kita scan. Dulu sih kayak gitu ya, aku Iya. nggak tahu sekarang, mungkin sekarang udah berubah, I'm not sure. Tapi pasti kayaknya masih ada motivation letter. Ya udah kamu tumpahkan keinginanmu, kecintaanmu, dan kenapa sih harus kamu yang dipilih untuk masuk di FKUI yang jalur KKI gitu. Ya kalau misalnya reguler nggak ada tes TOEFL, nggak ada, terus tes masuk tulis motivation letter tuh nggak ada. Iya. Gitu. Tapi kalau talent scouting sendiri dari my experience juga harus bisa masukin kayak achievements, mau masukin sertifikat apa ya, basically kayak undangan SBMPTN gitu, SNMPTN, tapi masukin aja. Aku sih nggak ada achievement sih sebenarnya, cuma aku masukin aja kayak OSIS. OSIS Aku nggak tahu sebenarnya itu Aku sertifikat membantu atau enggak. sertifikat menari. Aku nggak ada nih, nari nggak ada. Aku OSIS, terus kayak misalnya waktu itu pernah jadi LO buat Kemendikti kayak masukin. Nggak tahu berguna atau enggak, tapi kita masukin aja. Ya. Siapa tahu itu membedakanmu dari yang lain. Jangan takut, submit aja, nggak ada selama dia nggak ada kayak syaratnya gitu. Tuh. Paling itu aja dari ujian-ujian. Terus nextnya tentang cara atau jalur masuk itu nonton episode 1 kita. Kita udah bahas di sana, ada berbagai macam jalur ya. Klik video di sini. Ada nggak ya di sini? Kalau nggak di sini, atau nggak di sini? Atau nggak di sana? Atau di muka dia? Masukin ya Kak. Di sini. Gitu. Oke, itu buat segmen yang gimana ya? Ya, oke, klik di sini.